Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Yesus Raja Purwokerto Kamis 21 April 2022 bersama saya Romo IA Indra Pamungkas. Saudari-saudara, selamat pagi. Semoga kita selalu sehat, bahagia dan bisa berkarya serta berguna bagi sesama. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai dengan 48. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia pun mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ragu, itulah yang dialami para murid ketika dijumpai Yesus. Namun justru dalam keraguan itulah mereka dikuatkan. Karena ragulah, maka Yesus menjumpai mereka. Yesus hendak memberikan cara hidup baru sebagai buah dari kebangkitan. Kekurangan diri dari para murid telah menjadi kesempatan bagi Yesus untuk meneguhkan iman mereka. Saudari-saudara, setelah mereka berjumpa dengan Yesus, pada akhirnya hidup mereka terbuka. Mereka bersukacita bukan hanya karena Yesus ternyata bangkit, tetapi mereka sendiri juga bangkit. Mereka menjadi berkobar untuk mewartakan kebangkitan dan menjadi saksi iman. Inilah poinnya, yakni bahwa mereka sadar mengemban tugas sebagai saksi. Orientasi hidup mereka, yaitu para murid ini, sekarang untuk mewartakan apa yang telah mereka lihat, alami, dan jumpai. Dengan keberanian mereka juga berusaha meyakinkan bahwa setiap orang harus percaya pada Yesus. Demikianlah, ada hidup baru bagi mereka yang mengalami kebangkitan. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita itu juga mengalami kebangkitan yang membuahkan pembaruan hidup? Adakah semangat baru dalam pengabdian kita sebagai para murid Yesus? Ini semua kiranya bisa terjadi jika kita menyediakan diri untuk dijumpai Yesus. Sekaligus dari diri kita juga mohon rahmat agar memiliki keterbukaan hati kepadanya. Saudari-saudara, semoga rahmat kebangkitan sungguh kita rasakan, agar kita pun semakin berani untuk mewartakan iman dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, bukalah hati kami untuk mau menerima kebangkitan. Siapkanlah kami menjadi pewarta kabar sukacita, agar kegenapan janji keselamatan-Mu semakin tersebar dan diimani oleh banyak orang. Pergunakanlah kami sebagai alat-Mu, serta kuatkanlah pengharapan kami hanya kepada-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, dan segala rencana pewartaan yang akan kita buat senantiasa dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra,
dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Salam mendoan.